Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pagi ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh teman-teman di kolom komentar YouTube. Nah, ini saya akan bahas yang pertama Antam, yang kedua PTBA, yang ketiga MDKA, yang keempat BSDE, kelima Piwon, keenam TBLA, dan ke-7 KF, dan ke-8 INAP. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Antam yang pada hari kemarin naik 5,38% kalau pada harga 685. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, setelah sideways atau berada di area support, Antam akhirnya rebound dengan disertai volume yang signifikan naiknya, dan terlihat indikator MACD bercat di atas 0 langsung muncul dan terbentuk golden cross. Arah terdekat Antam menguji resisten MA200 di 700. Kalau itu di breakout, ya arah selanjutnya saya sudah pasang target di 750 untuk Antam. Cukup bagus Antam, dan sekarang range sideways-nya itu harusnya Antam itu dipertahankan di 650 ya, karena sudah konfirmasi breakout. Ya, seperti itu untuk Antam. Masih bagus arahnya ke atas ya, minimal menguji supportnya dulu di 750. Kalaupun itu akhirnya dia akan koreksi lagi ya, kalau ke arah 750 ini juga mungkin saja nggak dalam 1 hari 2 hari, seminggu atau 2 minggu atau bahkan sebulan. Antam cukup bagus, strong uptrend juga ya, apalagi kalau dia bisa breakout dari MA200 nya di 700 nih, wah tambah bagus Antam. Agak ringan jalannya ke 750. Lanjut kita ke saham kedua. Saham kedua ada PTBA yang pada hari ini naik 1,44% ke harga 2110. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, Antam rebound dari support dinamiknya MA60. Kemana arah terdekat PTBA? Ya, resisten PTBA ada di 2200. Di situ ada MA150. Seperti saya bilang, maksimal PTBA menguji MA150, habis itu dia akan turun lagi. Yang mau spekulasi buy ya bisa disesuaikan spekulasi buy dengan potensi. Kita lihat trading plan-nya ya, misalnya beli di harga 210 ini, cut loss-nya ya di bawah ini, di bawah supportnya di 2045 ini. Bisa cut loss di sini di 5% di 2000. Kita 5% take profitnya atau potensi profitnya ya dekat-dekat sini 4%. Ya hampir sama ya. Kalau spekulasi buy di situ hampir sama, kecuali Bapak Ibu nanti belinya di 2000. Ini berapa nih, di 2040 atau di 2030. Nah, dekat-dekat support sini bisa buy. Jadi agak ringan juga atau agak nggak dalam juga kalau cut loss-nya sekitar 3%, dan take profitnya juga cukup lebar di 6%. Jadi hampir 1:2. Seperti itu untuk PTBA. Volume belum kelihatan muncul karena masih menjaga. PTBA masih menjaga habis bagi dividen, mungkin banyak yang nyangkut di atas yang siap jualan, makanya PTBA masih menjaga harga ya. Dan saya sudah pasang target PTBA tuh harusnya uji dulu nih supportnya di 1800 sampai 1700. Seperti untuk PTBA. Lanjut kita ke saham ketiga ada MDKA. MDKA hari ini naik tinggi 9% ke harga 1610. Sempat menyentuh level tertingginya di 1725, tapi kemudian dibawa turun ya ke 1610. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, MDKA sempat menyentuh target yang saya pasang di 1700. Kalau dia breakout dari 1550 ini, saya pasang target di 1700, terus dia breakout, tapi kemudian dia dibawa turun lagi. Kemana arah selanjutnya MDKA? Bisa saja besok dia koreksi, tapi selama koreksinya tidak lebih dari 1500 atau 1550, ya arahnya masih akan menguji resistennya di 1700, dan bahkan bisa juga besok dia malah melanjutkan reboundnya menguji resisten di 1700. Jadi MDKA juga sudah strong uptrend, terlihat dari MACD indikatornya arah garis biru juga ke atas, dan bar chart di bawah atas 0 juga setelah menurun kemarin mulai meninggi lagi, dan terlihat volume naik yang cukup signifikan dari volume rata-ratanya sebelum dia rebound, dia sideways, volumenya kecil dan akhirnya rebound. Ya, seperti itu aja untuk MDKA.
Kita lanjut ke saham keempat, ada BSDE yang pada hari ini atau pada hari kemarin naik 2,8% ke harga 735. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, BSDE masih mempertahankan supportnya di 725. Arah selanjutnya kemana? BSDE menguji dulu nih, menguji resistennya di 760, resisten dinamik EMA 20. Kalau itu di breakout, arah selanjutnya ya ke 800 dan bahkan ke 840 dan 870. Yang mau spekulasi buy bisa saja spekulasi buy di sini. Cut lossnya di mana? Cut lossnya kita buat dulu simulasi trading plan-nya di 735. Beli ya, cut loss di sini 9% ya. Nggak usah dalam-dalam, cut lossnya di 6% aja. Kalaupun menyentuh ya di cut loss aja. Kalau ini nggak jaminan juga dia akan ke sini, jadi nggak masalah cut loss di bawah itu. Kalau untuk BSDE ya beda perlakuan ya, setiap saham juga beda-beda perlakuan, jadi cut lossnya nggak masalah kalau di 680 atau 690. Jadi potensi profitnya terdekat di 3%. Kalau itu di breakout ya sinilah saya sudah pasang target di 800 di 10%. BSDE juga menarik ya, sudah lama sideways juga dia di area supportnya nih. Harusnya sih dia menguji resisten dulu kalau maupun mau breakdown. Jadi seperti itu untuk BSDE. Lanjut kita ke saham kelima, ada P1 yang pada hari kemarin naik 2,39% ke harga 428. Langsung saja kita ke teknikalnya. P1 juga cukup bagus karena sempat 2 kali menguji dynamic support EMA 20, tapi kemudian di hari ketiga ini dia rebound, arah terdekatnya ke 440. P1 menguji resisten 440. Kalau itu di breakout, ini cukup bagus, arah selanjutnya ke 460 dan bahkan ke 500 ya. Saya sudah pasang target breakout dulu ini 440 nya ya. Jadi seperti itu untuk P1, dan terlihat juga indikator MACD setelah menurun dan mendekati 0 dan dia mulai melandai, dan bar chart ini yang penting, bar chart di bawah 0 juga mulai mengecil, potensi rebound lanjutan untuk P1. Seperti itu aja untuk P1. Langsung saja kita ke saham terakhir, langsung saja kita ke saham KAEP. KAEP pada hari kemarin juga naik ya, ditutup auto raja ke atas atau arah ke level harga 1715, naik 24,73%. Langsung saja kita ke teknikalnya KAEP. Jadi secara teknikal langsung saja kita lihat kenaikan KAEP hari ini dikarenakan sentimen positif karena news, kalau nggak salah tadi malam atau tadi pagi itu keluar berita bahwa Cina sudah menemukan vaksin corona dan sudah dikirim ke Indonesia kalau nggak salah ya. Atau di Indonesia juga sudah mulai antivirusnya, makanya saham-saham obat atau kesehatan naik tinggi ya, seperti KAEP dan INAP dan juga KLBF. Nah, arah kemana KAEP? Arah KAEP akan menguji resistennya di 1980. Kemana arah target KAEP? KAEP akan menguji resistennya di 1800 dulu. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 1980 sampai 1990. Tapi bisa juga besok KAEP malah ARB atau reject bawah ke level harga di 7% nya ya ke 1600 ini. Ya kita lihat besok aja. Yang mau spekulasi buy bagaimana? Ya siapkan saja dengan resikonya dan trading plan-nya. Karena saat ini juga termasuk saham-saham gorengan ya. Jadi gampang naik dan turunnya. Jadi seperti itu untuk KAEP. Tapi selama KAEP bertahan di atas 1450 ya arahnya ke 1990 sampai 2000 untuk jangka menengah KAEP. Jadi seperti itu. Bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat juga 1450 itu adalah resisten kuat yang terbentuk dari bulan 2 Desember tahun 2019 kemarin. Sudah 3 kali di 1 kali, 2, 3, 4 kali diuji, yang kelima akhirnya breakout. Yang mau sabar ya nunggu koreksi dulu di 1450 atau 1470, buy di situ. Cut loss-nya di bawah 1400. Di 1390 bisa atau 1380 ya. Seperti itu aja untuk KAEP. Arahnya masih ke atas, tapi bisa juga besok dia malah koreksi, banyak yang take profit karena hari ini juga arah. Lanjut kita ke saham INAP. INAP pada hari kemarin juga naik auto reject ke atas atau arah ke level harga 1505, 24%,90.
Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal juga seperti KF, INAP, saham-saham farmasi karena sentimen positif dan menjadi momentum bandar atau price makernya INAP, KF dan juga itu menaikkan harga sahamnya. Dan untuk hari ini KF akan menguji lagi resistennya di 1540 sampai 1550. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 1800 ini. Tapi bisa juga hari ini KF malah koreksi. Kita lihat aja nanti pagi pembukaan dan terlihat juga indikator MACD mengarah ke atas ya, bar chart juga di atas nol semakin meninggi dan terlihat volume pada hari kemarin naik dengan signifikan. Ya seperti itu aja untuk INAP. Kita lanjut ke saham terakhir. Ada TBLA yang pada hari kemarin naik tipis 0,7% kalau per harga 720. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal TBLA sudah juga uptrend, breakout dari resistennya. Jadi TBLA selanjutnya akan menguji resistennya di 725. Kalau itu di breakout, nah akan bagus nih TBLA kalau breakout dari 725. Semoga nanti dia bisa breakout dan tidak false ya. Arah selanjutnya ke 800 sampai 850. TBLA juga sudah strong uptrend ya. Akan lebih strong lagi TBLA kalau sudah breakout dari 725 ini. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Barnet Trader ini bisa bermanfaat dan berguna dan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.